Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas silahkan memimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk apa enggak? Ya nah, masuk semua ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, anak-anak, ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu? Apa? Ya, benar. Minggu lalu kita membahas tentang sifat jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, apakah kalian sudah mempraktikkan sifat jujur, amanah, dan istiqomah itu dalam kehidupan kalian sehari-hari? Sudah, alhamdulillah, bagus. Contohnya gimana? Iya, benar. Kalian mengerjakan PR di rumah. Nah, itu juga termasuk sifat jujur. Anak-anak, kalian hari ini tahu nggak kita akan mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Hari ini kita akan mempelajari tentang semua bersih, hidup jadi nyaman. Nah, sebelum mempelajari itu, ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran, yaitu tujuan dari kalian mempelajari materi ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang pengertian toharoh dengan benar. Nah, yang kedua, kalian dapat menyebutkan macam-macam air dengan benar. Nah, yang terakhir, kalian dapat menjelaskan tentang macam-macam hadas dan najis dengan benar. Di bab semua bersih, hidup jadi nyaman ini, untuk pertemuan kali ini kita akan membagi menjadi beberapa subbab ya. Yang pertama itu tentang toharoh, yang kedua tentang macam-macam air, dan yang ketiga tentang hadas dan najis. Pertama, kita akan membahas tentang toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh menurut bahasa adalah bersih dan suci. Nah, sedangkan menurut istilah, ada yang tahu apa enggak? Ya, sedangkan menurut istilah itu toharoh adalah membersihkan badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Nah, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam air dalam Islam. Ada yang tahu tidak? Macam-macamnya air dalam Islam itu ada berapa? Belum ada yang tahu. Nah, ini Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama itu ada air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang dapat digunakan untuk minum dan mensucikan diri dari hadas dan najis. Air tersebut turun dari bumi dan belum berubah zatnya ya, seperti air sumur, air sungai, air salju, terus air laut itu bisa digunakan untuk membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, yang kedua itu adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Nah, itu bagaimana Bu? Kan begitu, kalian pasti akan bertanya-tanya ya. Itu maksudnya adalah air yang suci tetapi zatnya tidak bisa digunakan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Karena apa? Zatnya itu sudah tercampur, seperti air teh, air kopi, air sari buah. Nah, air dari pohon itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Air yang ketiga adalah air mutanajis. Air mutanajis itu merupakan air yang kurang dari 2 kolah kejatuhan najis atau terkena najis. Nah,
Selain itu ada juga air yang lebih dari 2 kolah yang terkena najis dan sudah berubah salah satu sifat dari air tersebut. Nah, maksudnya berubah itu seperti baunya, warnanya, atau rasa dari air tersebut. Nah, air yang keempat adalah air musamas. Air musamas ini termasuk makruh digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis pada badan, tapi untuk pakaian itu masih boleh untuk digunakan. Nah, air ini merupakan air yang dijemur di bawah terik matahari menggunakan wadah logam selain emas dan perak. Dari 2 materi tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ya. Baik, kalau belum, Ibu akan melanjutnya ke materi yang ketiga ya, yaitu hadas dan najis. Apa itu hadas dan najis? Nah, hadas secara bahasa adalah tidak suci. Nah, sedangkan menurut istilah hadas itu keadaan seseorang tidak suci yang menyebabkan dia tidak sah dalam menjalankan suatu ibadah. Sedangkan najis adalah kotoran, yaitu kotoran yang wajib dibersihkan ketika kita terkena najis tersebut. Jadi ketika kalian terkena najis itu harus segera dibersihkan jika kalian ingin melaksanakan suatu ibadah. Untuk macam-macam hadas itu dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu seperti kita kentut, buang air kecil, buang air besar. Nah, itu termasuk hadas kecil. Sedangkan untuk hadas besar itu seperti seorang perempuan yang haid, yang nifas, berhubungan badan, atau seorang laki-laki yang bermimpi basah, itu termasuk hadas besar. Sedangkan untuk macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yang kedua adalah najis mutawasitoh, dan yang ketiga adalah najis mughaladoh. Yang pertama tadi kan adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu merupakan najis air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan bayi tersebut itu belum memakan apa-apa kecuali dari ASI ibunya. Nah, cara mensucikannya cukup dibilas dengan air yang suci pada bagian yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawasitoh, yaitu najis yang tengah-tengah seperti darah, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan. Nah, cara mensucikannya itu dengan dibilas menggunakan air yang mutlak pada bagian yang terkena najis sampai hilang rasanya, hilang baunya, hilang zatnya, dan hilang warna dari najis tersebut. Nah, najis yang ketiga adalah najis mughaladoh, yaitu najis berat. Najis mughaladoh itu segala sesuatu yang berasal dari anjing dan babi, baik kotoran maupun dagingnya. Nah, cara mensucikannya itu dibilas sebanyak 7 kali. Nah, yang satu itu dicampur dengan debu atau pasir yang suci. Anak-anak, dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kalian silahkan mengerjakan soal yang sudah ibu siapkan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal yang telah ibu berikan? Oh, belum ya. Kalau ada yang belum, bisa dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan ke ibu ya. Nah, untuk mata pelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai dan kalian semuanya hebat mengikuti pelajaran dengan tertib dan lancar. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dari Ibu. Bila ada salah dan kurangnya, Ibu minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.